Sikat! Halo Jepretim! Kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Sepi amat di studio ya. Biasanya ada dayang-dayang di sini ya, tapi dayang-dayang gua, waduh, lagi pada sibuk. Ada yang di luar kota, ada yang keluar negeri, tapi yang penting mereka sukses ya. Alright, gua mau panggil Coach Agri sama Coach Andre. Kemana ini? Halo. Ah, itu dia. Ini luar biasa ya, pada sibuk ini masing-masing. Halo. Waduh, yang penting mereka ini tetap setia sama PBINA sampai yang bela-belain hadir di PBINA buat jepret tim semua ya. Oke. Agri, Andre, sehat selalu. Agri ada di mana nih, Agri? Agri, suaranya kagak ada, Agri. Agri, suaranya kagak ada. Hilang. Coba. Unmute. Nah. Oke, siap. Boleh. Yo. Wih, kangen gue, Bro. Sehat semua. Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Agri? Lagi di Kendal nih. Baru banget nyampe Kendal. Kemarin lagi di Surabaya. Kendal Jenner. Surabaya. Kemarin latihan di pertandingan Surabaya. Terus ini lagi di Kendal. Lagi di Kendal. Berapa lama di Kendal? Seminggu. Kemarin di Surabaya seminggu. Di Kendal seminggu pertandingan. Oh, main tunggal apa main ganda di Kendal? Main apa aja bisa dimainin. Asik. Oke, Andre. Coach Andre udah pada tahu yang kemarin bocorin lagi di Singapura. Nah, ini posisinya lagi di daerah mana nih? Lagi di daerah hotel. Oh, daerah hotel. Bagian hotel ini. Oke. Ini cakep nih. Ini tadi menang ya? Menang. Alhamdulillah. Menang Oke, boleh semua, langsung kita Andre, ke anak gue. Singapura Open ini. Anak didiknya menang nih. Reza sama Bagas. Reza sama Sabar. Iya. Bagas makalah tadi. Iya. Tipsnya apa tadi? Strateginya apa nih, As Andre? Tadi kan lawannya juga lebih di bawah kan. Kualitasnya. Terus tadi posisinya juga angin nggak terlalu lah di lapangan 4 itu nggak terlalu angin. Jadi si Boy sama Reza bisa kontrol gamenya. Terus nyoba-nyoba bola juga kebetulan juga cocok sama mereka nih bolanya. Ya mudah-mudahan lancar lah sampai bisa jalan jauh lah. Amin. Amin. Sampai juara, kalau bisa sampai juara. Amin. Nah, itu kan dari kacamata pelatih ya. Boleh sedikit disinggung soal tekanan dari tuan rumah nih, Singapura. Tadi kan lawan tuan rumah. Malah di sini pemain Indonesia banyak juga supporter. Oh iya, woi. Iya. Auranya sama seperti di Istora nggak? Iya, nggak sebanyak Istora, tapi nggak semenakutkan kayak pemain lain main di Indo atau di Malaysia gitu. Di Indonesia, di Singapura malah banyak yang support pemain Indo tadi. Oke. Boleh Andre ngobrol sama Reza atau Iboy? Ada di sana kan? Boleh, Andre? siap. Oh siap. Boleh jauh-jauh ya. Saya sulap dulu ya. Iya. Sering. Siapa yang hadir? Halo. Mana nih? Yang tengah. Boy, tipsnya tadi gimana, Boy? Halo. Agri, Halo, Boy. Menghadapi tekanan tuan rumah dan strateginya tadi gimana, Boy? Menghadapi si siapa tadi? Jason Wong sama Andi. Ya. Strateginya apa nih, Boy? Tadi alhamdulillah sih semua berjalan lancar. Terus tadi mungkin saya sama Reza tadi lebih adaptasi sih tadi karena pertama kali main first round juga dan kondisi angin lumayan kencang juga sama jalan laju shuttlecocknya kencang juga, jadi ya kita tadi berusaha buat kontrol main aja sih dan alhamdulillah membuahkan hasil yang maksimal. Nah, ini berikutnya kan maksimal terus sampai final, sampai juara. Amin. Aduh, cakep banget sampai final, sampai juara ya. Oke, kalau Iyalah, kita kalau minta doa jangan setengah-setengah. Sampai habis juara. Kalau Agri mau ada pertanyaan buat Iboy boleh loh, Agri. Boleh nih. Baru gue udah persiapan nih nanya nih. Boy, perbedaan lu main di Tarkam sama di sana internasional gimana, Boy?
Perbedaannya. Ya kalau gue kan udah pernah ngalamin nih, mungkin bola yang dijebret-jebret ini kan belum pada tahu nih gimana nih. Ya, ada perbedaan banyak nggak? Perbedaannya sih mungkin kalau mungkin ada beberapa tarkam yang apa namanya kayak sistemnya tuh kayak udah nasional lah tingkatannya, jadi kayak resmi gitu, jadi dari segi referee, dari segi apa wasit, ya jadwal semua gitu. Sebenarnya nggak ada beda jauh sih, sama-sama berkompetisi kan gitu, cuman mungkin beda di apa namanya, kalau di sini mungkin cakupnya lebih luas ya, internasional, itu aja sih bedanya. Oh gitu, cakep. Oke. Ada lagi Agri mau ditanyain buat Boy? Udah, yang penting maju terus, lancar terus pokoknya Boy. Ya. Amin, thank you lah. Thank you. Nah ini berikutnya lawan wakil dari Malaysia. Strateginya, persiapannya so far bagaimana nih? Persiapannya ya kita mungkin akan kondisi recovery malam ini karena besok main sekitar jam 12-an. Ya lawan Malaysia harus siap capek sih karena mereka punya defense yang bagus juga kan. Oke. Punya defense yang bagus dan kita harus lebih sabar dan harus lebih berani capek buat menghadapi match besok. Iya, sesuai namanya ya, sabar. Jangan nama doang, sabar. Jangan sabar. Sehati frekuensi Magri. Oke, thank you Boy, selamat istirahat dan semoga besok menang lagi ya sampai ke final dan juara. Thank you. Oke. Thank you Maniko. Coach Andre. Balik lagi. Boleh gabung lagi. Om Ico, nggak boleh nanya strategi. Nggak boleh ya, nanti bocor ya. Iya. Nanti kalau yang Malaysia nonton, oh iya benar. Iya, udah. Jadi jebretnya emang internasional sampai Malaysia, sampai Belanda juga ada yang nonton nih soalnya ya. Buset deh. Oke, lanjut. Agri. Nah, ini penting juga nih. Tadi sempat nanya ke Iboy kan soal tarkam ya, main di luar gitu. Kalau sendiri gimana? Pengalaman gimana, Andre? Agri, spesifiknya. Sebenarnya spesifiknya cuma beda auranya doang sih, kalau secara mental, secara permainan, ya mungkin secara permainan emang kelasnya lebih tinggi lah daripada tarkam. Cuman dari segi mental, keadaan suasana di lapangan itu ya sama semua dimanapun lah, bukan dari tarkam, internasional maupun mungkin itu kelas-kelas perseni apa, kalau udah pertandingan gitu udah sama semua, udah pertandingan udah fight semua, nggak ada yang beda-beda. Lebih serius kemarin banyak aja tuh sama lah, semua mau pertandingan apapun pasti seriusnya sama fokusnya, nggak mungkin tarkam gue seriusnya segini, bagian internasional fokusnya segini, nggak ada ya. Pasti semuanya fokusnya kan sama-sama fokus pengen juara kan intinya. Oke. Tahu kalau porsi freestyle-nya sama nggak? Kalau di freestyle, kalau di luar negeri susah kan, nggak ada yang teriakin, nggak ada yang gitu kan. Bolanya susah kan? Iya, bolanya susah. Kalau tarkam gue makin diuin, makin banyak gaya gue. Iya. Oke, ini Singapura Open banyak hasilnya ya. Ada beberapa yang lolos, namun juga ada yang harus tersingkir di babak awal nih. Ini yang menjadi sorotan. Kemarin habis juara di Malaysia Master, justru Chico Aura Dwi Wardoyo, auranya nggak kelihatan nih bro. Kalah di babak awal sama dari Kanada, Brian Wong. Aduh, ini dari Kanada ya? Kanada. Brian Yang. Iya, Brian Wong. Ini apa yang terjadi sama si Chico ini? Andre mungkin? Tadi kan juga ada ketemu Chico, dia bilang kondisinya nggak 100% fit karena juga capek, karena beruntun kan ya tapi nggak bisa jadi alasan ya. Kan lawannya juga capek gitu. Tapi ya Brian Yang itu salah satu pemain yang juga bagus, lagi naik juga, dia banyak latihan di Denmark sama Peter Gates. Apalagi saya juga tahu nih bocah, dulu kan saya di Kanada ya, jadi saya tahu banget nih anaknya itu. Oke, karakternya seperti apa ini? Emang anaknya tuh rajin, salah satunya. Emang skillnya kalau untuk kelas PNM itu dia salah satu di atas rata-rata lah kayaknya. Tapi dia juga belakangan agak menurun karena cedera. Ada beberapa. Setelah Thomas Cup nggak salah dia ada cedera gitu. Tapi sekarang udah mulai recovery, kelihatan juga tadi main lumayan bagus gitu. Oke. Nah, kalau Agri sendiri melihat kekalahan Chico ini, apakah ada faktor kemarin di Malaysia Master yang selalu rubber kan? Itu rubber sampai final rubber itu ada. Iya, karena emang
emang kondisinya juga kan dia nggak dari babak awal sampai menuju juara tuh kan dia selalu tiga game ya. Iya, selalu ketat. Jadi ya pasti tenaganya udah pasti. Ini ya emang kita bukan bilang alasan, tapi emang kenyataannya emang udah pasti habis banget lah. Gila apalagi main single bukan double. Apalagi sekelas turnamen Super 750, Super 500 kan lawannya nggak ada yang mudah. Pasti capek, lawannya bagus-bagus, nggak gampang tuh satu dua pukulan mati itu pasti nggak mungkin. Ya kalau ngeliat gamenya Chico kan rubber game, terus kalau nggak straight game tapi dapet poinnya, ya kelihatan dari tadi permainannya agak beda ya dibandingin di Malaysia. 100% fit lah, siap. Oke, tapi kalau melihat dari gaya permainan Chico, defense-nya oke, selalu memberikan kejutan, smash-nya juga cukup tajam. Ini kan sebenarnya generasi penerus tunggal putra gimana nih? Oke kan Andre? Ya kan ada Chico, terus ada Vito juga, tapi sekarang lagi di cedera. Ya, lagi pemulihan ya. Terus masih ada Sabda, masih ada Bobby, masih ada Rumbai. Oke. Buat junior-junior juga masih banyak lah untuk tunggal putra, tapi mungkin harus dikasih lebih pengalaman untuk turnamen, biar jam terbangnya naik, pengalamannya naik, mentalnya naik, kepercayaan dirinya naik. Yes. Gitu. Oke, comeback stronger ya buat Chico. Kalau Agri sendiri melihat Chico gimana stylenya, kemudian untuk pengalamannya sendiri? Kalau kita ngomongin kalau dibuat di Malaysia Master tuh level 500 sudah. Kita terakhir tuh juara Indonesia tuh Simon Santoso tahun berapa sih ya? Berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Iya, itu terakhir aja kita bisa juara Indonesia tuh 8 tahun lalu. Jadi ini apalagi yang juara sekarang junior lagi. Ya harusnya dengan kekalahan ini ya harus mentalnya jangan sampai turun lah. Harusnya dia udah bisa berbesar hati karena udah menjadi juara Super 500 tuh udah oke banget. Karena cara pemain Chico dia kan juga dari Jayapura ya, dari luar kota. Ya, betul. Rata-rata itu pemain dari luar daerah itu, dari luar pulau itu emang punya fisik yang lebih biasanya. Oke. Ya, betul. Mungkin dia biasa hidup di alam kali ya, di alam bebas kali ya kan jadi dia bisa. Iya, enggak ini bukan yang bercanda, ini emang benar. Biasanya yang di luar pulau itu sama dalam pulau dia punya kekuatan ambisinya yang benar-benar. Iya, fisiknya udah lebih dari siapa-siapa. Mungkin ya emang itu yang tadi gue bilang, karena emang lingkungannya dia biasa main di kali, main di pantai, main di mana, main di hutan kali. Jadi kan emang fisiknya udah terjaga tuh. Oke, ini sih cuma salah doang, jangan nilai plus, cuman jangan sampai ini dengan kekalahan sekarang ini jadi ciut lagi nih, udah naik ini. Harusnya dia berpikir, ya kan mungkin emang capek. Ya, dia harus maintain lah, percaya diri dia sih. Iya, penting harus ya. maintain. Pokoknya apapun hasil yang diraih oleh Chico, supporter Indonesia, Jebret Team tetap harus mendukung ya. Demi pemulihan mental, demi turnamen-turnamen selanjutnya. Karena banyak sekali turnamen selama 1 tahun ini ya. Tapi yang jelas di Singapore Open ini ada wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Salah satunya adalah Jojo. Kalau kita melihat nanti ya, ini sepertinya Jojo kemungkinan nggak sih untuk mulus lah di ajang ini? Andre, bolehlah melihat, kasih bisikan sedikit. Ya, tadi kan Jojo juga lawannya Kasyap Parupali dari India. Ya, dia katanya lebih siap ya katanya ya. Iya, terus juga tadi kayaknya juga nggak terlalu sulit-sulit banget. Dan Jojo juga adaptasi sama lapangan, sama shuttlecock. Kan dia juga di wawancaranya tadi bilang, ya dia adaptasi lapangan karena shuttlecocknya beda karakter sama Malaysia. Di sini lebih kencang. Terus kayaknya dengan tipikal karakter shuttlecock kayak gini, dia bisa jalan jauh juga lah. Oke. Amin. Nah, ini kan mau kejuaraan dunia nih. Berarti Jojo berpotensi untuk ikut dong kalau bisa memperbaiki peringkatnya gitu kan, atau diundang langsung oleh BWF gitu kan. BWF. Yes. Nah, ini kalau ngomongin soal peringkat, nanti kan rencananya Agustus sampai Januari tahun depan itu ada perubahan peringkat. Itu mungkin Andri bisa jelasin sedikit seperti apa sih mekanismenya perbaikan peringkat ini secara keseluruhan? Oh, jadi di bulan Agustus ini per tanggal 12 sampai 12 Agustus ini bakal dihapus 4 minggu setelahnya. Jadi pelan-pelan lah
Jadi tiap minggu dihapus 4 minggu, tiap minggu dihapus 4 minggu. Jadi gitu. Jadi berarti 12, 17, 26 sampai tanggal 3 September di tanggal 12 itu hilang rankingnya, pertandingan poinnya. Terus jadi pelan-pelan sama BWF dihapus-hapusin rankingnya gitu. Oke, ini pengaruh ya buat kejuaraan dunia nanti. Nah, kalau menurut Agri sendiri ini seberapa penting bagi seorang pemain nih melihat peringkat ini? Istilahnya rapot lah. Karena rapot peringkat itu kan bisa jadi menambah kepercayaan diri yang lebih ya. Kalau misalnya kita mungkin kita harus bisa pintar-pintar memilih kejuaraan juga nih buat kita menjaga ranking ini. Karena nggak bisa kita ngikutin kejuaraan yang besar tapi kemana-mana tapi kita nggak memilah-milih nih kejuaraan. Oke, ambil aja semua ya. Semoga wakil Indonesia tembus sampai final, mau di ganda putra, ganda putri, tunggal putra, ganda campur, semua lolos ya. Tapi yang jelas nih ada satu yang semoga bisa mengharumkan nama Indonesia, karena terakhir kali tunggal putra itu juara adalah di tahun 2013, Tommy Sugiarto. Yo, bentar, saya sulap dulu. Siap. Siap. Ini tenang, sumbernya banyak hari ini. Oke. Pelatih kita gila nih. Oh, apa kabar Mas Tommy Sugiarto? Selamat malam, sehat selalu. Sama sehat selalu. Amin. Gimana tadi pertandingan hari ini? Berhasil mengalahkan tuan rumah juga nih. Iya, tadi juga babak pertama saya ketemu dengan tuan rumah juga, dia Jason juga dari Singapura juga, tunggal kedua Singapura. Ada beban nggak nih? Atau bisa mengatasi bagaimana atmosfer Singapura? Kan sebelumnya juga pernah juara nih Mas, tahun 2013. Ya, memang itu udah pernah di 2013 saya pernah juara di Singapura Open ini. Mungkin ya sekarang juga berbeda ya, mungkin untuk persaingan apa-apa semuanya juga sekarang sudah ya banyak lah pemain-pemain muda yang ya udah beda lah dengan dulu seperti sekarang. Oke. Ini Mas Tommy sendiri kan cukup rutin ya ikut berbagai turnamen ini. Itu menjaga stamina, fisik, mental seperti apa nih Mas Tommy? Ya mungkin sekarang ya cuma masih aktif aja, masih aktif latihan, masih untuk menjaga kebugaran, stamina. Makanya masih bisa mengikuti untuk di level ini. Oke. Tapi kalau melihat perkembangan tunggal putra dari negara-negara lain gitu ya, itu seperti apa Mas Tommy melihat itu sejauh ini? Ya sekarang banyak perkembangan juga terutama di luar dari Asia yang biasa dulu masih ada Korea, Cina, ya sekarang juga negara-negara seperti Chinese Taipei, India, mereka sudah bisa banyak berbicara di internasional. Oke. Seperti itu karena sekarang kan juga banyak pertukaran, dia latihan juga banyak di mana-mana seperti di Malaysia, Indonesia, di Thailand, di India, dan Chinese Taipei masih banyak Korea yang lainnya. Nah untuk perkembangan bulu tangkis Singapura sendiri bagaimana Mas Tommy melihatnya? Sekarang juga Singapura kan juga sekarang sudah ada punya juara dunia baru juga ya. Apalagi di tunggal putra nih. Sebelumnya di tahun 2021 dia juara ini Lu Ken Yew ini. Oke. Dan saya juga besok berhadapan dengan Lu Ken Yew juga. Nah ini Mas. Bisa Mas Tommy, semangat Mas Tommy. Kita ajar. Persiapannya seperti apa nih Mas Tommy? Cakep nih. Ya persiapannya mungkin ya sekarang saya recovery dulu dan memikirkan untuk pasti saya tahu mungkin lawan yang lebih diunggulkan, tapi saya tetap mencoba untuk bisa menampilkan performa yang terbaik lah untuk besok menghadapi Lu Ken Yew. Siap. Amin Mas, enjoy Mas, enjoy. Singapura, sikat Mas. Oke, Agri ada yang walaupun bertanya. gue dulu pernah tinggal di Singapura, sikat pokoknya. Ada yang bertanya nggak Agri ke Tommy? Wah, nggak usah banyak nanya lah. Kalau ke senior mah udah siap aja, pokoknya aman. Siap. Kalau tadi Iboy gue bisa banyak nanya. Kalau udah ke Mas Tommy mah udah percaya, udah pokoknya semangat terus Mas. Siap. Terima kasih Mas Tommy. Bantai Mas. Sebuah kebanggaan nih bisa ngobrol langsung ya. Selalu sukses selalu, semoga menang ya seperti 2013 Mas Tommy. Ya Bang, makasih. Di turnamen selanjutnya sukses selalu. Amin. Oke. Amin. Coba boleh itu rumitnya? Iya. Coach Andre. Sulap. Ini seru. Lu ada pemain siapa sih tuh? Ada Kalau Tommy saya aja yang nanya. Oh. Ya boleh. Lu tanya deh apa aja deh. Tom, jadi tiap pagi tuh harus ngapain? Nah.
Dia itu selalu yang penting ger. Gitu. Oh, apa itu maksudnya? Dia happy terus. Oh iya. Enjoy. Cuma ketawa dulu sama Tommy, Pak. Enjoy, Mas Tommy itu enjoy orangnya. Oke. Nah, Kadang-kadang ada pantun-pantun lah di pagi hari. Oke, terus ada lawak-lawakan kecil lah, parah Mas. bisikin ke Iya. Tommy besok-besok ke PB Ina mau kan? Gitu. Nah, itu udah saya bilang, dia udah pasti mau. Kalau nggak mau nggak saya jagain lagi. Tambah rame jadi kita. Kalau nggak mau pertandingan, main sendiri aja. Gitu. Oke, dari Andre sendiri kalau melihat persaingan tunggal putra di Singapore Open ini bagaimana nih Andre? Iya, banyak juga kayak Axelsen nggak main, Momota nggak main. Ya. Ini jadi kesempatan besar buat kayak Ginting, Jojo, terus Tommy juga ada peluang lebih besar lah. Apalagi dengan tipikal shuttlecock yang kencang, biasanya tuh orang-orang Indo juga pada suka gitu loh sama tipikal shuttlecock kayak gini. Terus juga pendukung juga nggak kalah heboh gitu sama kayak di Stora. Banyak kok pendukung Indo, orang-orang Indo yang support buat pemain-pemain Indo. Tuh. Tapi melihat perkembangan Singapura sendiri dan adanya Loh Ken Yew ini kan, wow, berarti tuan rumah ini nggak main-main, bersiap untuk terakhir kali kapan juara tunggal putra itu tahun 62 kalau nggak salah, itu lama sekali. Berarti kan ini sebuah keseriusan bagi Singapura khususnya di Loh Ken Yew ini untuk meraih juara di sini. Melihatnya gimana nih peluang-peluang tunggal putra yang lain menghadapi si Loh Ken Yew sendiri? Iya, kayak Jepang kan juga nuruninnya yang lapis 2 tadi. China juga tadi Lu Guangzhou itu kalah. Tapi masih ada Chou Tien-chen masih main, Vitingus juga tadi masih main. Tommy, Ginting, Jojo tadi masih main yang ya lebih terbuka lah, kan nggak ada si alien itu. Nggak ada. Alien itu monster itu kan nggak ada. Iya. Jadi semua lebih punya chance lah gitu. Oke. Kalau Agri sendiri melihat Loh Ken Yew seperti apa nih Agri? Dia sebenarnya kan bukan orang, Mas. Adik kelas itu dulu dijilat-jitakin kan? dulu gua kerjain. Gimana Dia ya? kan Loh Ken itu dia bukan asli orang Singapura tuh. Aslinya dari? Dari Penang, dari Malaysia dia. Cuman dia sekolah study di Singapore Sports School. Oke. Nah, terus? Jadi kalau di Singapura itu dia, kalau kita kan porseninya dia di bulu tangkis kita porseninya kalau kita kan setahun sekali ya, antar porseni nih. Yang banyak sirnasnya kan, sirkuit nasional antar PB. Tapi kalau di Singapura itu dulu selama saya sekolah di Singapura 5 tahun, dia yang paling sering itu malah porseninya. Jadi bukan tiap PB. Jadi dia tiap sekolah dia ngirim atlet dari mana-mana. Dia jadi yang kayak saya dulu sekolah di Singapura dari Indonesia. Sekolah di Singapura emang cuma beasiswa untuk bulu tangkis. Jadi perkembangan ininya lebih apa ya bisa dibilang ya? Apa namanya nih? Lebih seru lah pokoknya. lebih bantu dong, gue ngomong apa? Gue bingung ini apa nih? Adu banteng apa gimana nih? Pokoknya lebih semangat untuk sekolah lah, lebih serius lah ya. Lebih untuk sekolah lebih kompetitif lah untuk anak-anak sekolah. Nah, lebih kompetitif. Jadi persaingannya tuh lebih banyak di sana. Jadi kalau di sini kan cuma antar PB. Paling PB cuma nggak sebanyak sekolah kan. Coba kalau misalnya di Singapura tuh, dia tiap sekolah di Singapura punya atlet nih. Jadi emang persaingannya dari dulu tuh emang udah bagus. Ya kebukti lah sekarang dia udah bisa menjadi juara dunia. Berarti perlu dicontoh nggak nih? Juara dunia di Indonesia. Ya, kalau ada yang bisa contohin, ya kan perlu lah, udah ada buktinya juara dunia. Oh iyalah. Ya, contoh. Tapi ya culture-nya Singapura, culture-nya pemain Singapura gitu. Biasanya baru masuk, ada tadi saya juga ngobrol sama pelatihnya Singapura. Aduh, Andre, sinyalnya hilang-hilang nih, Andre. Baru masuk mau army gitu-gitu, jadi pemain-pemain yang udah lagi naik berhenti gitu-gitu. Hilang-hilang ya? Nggak konsisten. Iya, jadi emang culture negaranya kayak gitu. Jadi mostly kan dia lebih pentingin edukasi sekolah gitu. Jadi baru naik berhenti, terus baru naik karena emang kewajiban negara kan harus army. Jadi militer sana ya. Oke. Iya. Tapi jelas Indonesia masih di atas lah ya.
Akui lah itu ya. Iya, Pastilah, pasti iyalah. ditanya. Indonesia lebih skillful. Nggak usah di itu udah pasti Indonesia. Asik. Nah, kita doakan ya buat pebulu tangkis yang lain semoga bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Ini masih soal Singapura Open nih. Amin. Ini masih banget ya turnamen yang harus dipersiapkan. Nah, ini kalau dari selain tunggal putra, ganda putra, kemarin ganda campuran juga tuh. Sampai di final kemudian gagal kan ya. Nah, ini kalau Andre sendiri melihat bagaimana peluangnya di Singapura Open ini? Ya kan Rinov sama Pita. Mentari masih main. Ya. Masih menang. Kemarin Rinov masih menang. Ya. Rinov sama Mentari masih menang, tadi lawannya Malaysia. Besok juga lawannya, saya belum cek besok lawan siapa. Tapi tadi kayak Rehan lawannya Hafiz, lawannya seniornya. Rehan sama Lisa kalah sama Hafiz Sharon. Terus Jaka sama Bella itu tadi kalah sama Thailand. Oh, itu bagus juga. Kemarin dia bisa tembus semifinal. Jadi so far lihat ya kita karena kita pelurunya nggak banyak kan, jadi cuma ngandelin Rinov sama Hafiz. Biar Rinov sama Hafiz sekarang. Ada dua ya, Hafiz Faizal sama yang di luar pelatnas. Yes. Rivaldi besok ini ngadapin, wah ini juga seru nih Rinov, hadapin dari Malaysia, Goh. Rusun Wat ya kalau nggak salah. Ya, ada Goh lah. Kalau Faizal sama Kani lawan Tang Cuman. Ya, betul. Dari ini kalau lihat dari Hongkong. Dari Hongkong. Nah, ini kedua ganda campuran dari Indonesia ini kalau mereka menang berpotensi ketemu nih di babak kualifikasi. Iya, ini kalau kita lihat ya Hafiz Faizal ini istilahnya satu draw gitu kan ya. Itu kalau mereka besok menang itu bisa ketemu. Tapi melihat ini pasangan ganda campuran kita ini yang repeat ini perspektif nggak itu mengalahkan besok si Malaysia ini, si Andre? Yes, kalau Rinov Pita itu Mentari prediksi saya sih 50-50 karena kan Rinov juga ya 50-50 karena Indonesia juga lagi naik dan Rosun Hot juga sama Rinov kayaknya emang lebih di atas rankingnya, tapi kan kayaknya nggak jauh-jauh juga. Betul. Ini peringkat 18 sama 15 nih. Indonesia 18. Iya, kalau Hafiz sama Tang Cuman ya kita harus realistis gitu. Tang Cuman juga semifinal Olimpiade. Nah, dia pasangan lama juga kan. Tang Cuman juga dia kan pasangannya. Kalau Hafiz Faizal kan dia masih baru pas keluar pelatnas baru dipasangin ini. Baru beberapa pertandingan. Baru ya, benar ya. 5 kali main ini. 5 kali main nih. Baru 5 kali pertandingan. Peluangnya besok lawan Hong Kong gimana nih? Bisa singgung sedikit nih? Ya semoga bisa kasih kejutan aja sih. Kasih kejutan. Oke. Gitu. Ini kalau lagi kalian recover gini, Andre, ngapain aja sih, Andre? Saya dengerin Tommy lucu aja. Bukan tadi itu si Iboy. Iboy tadi selesai main, ya dia ada ice bath gitu kayak ya pakai es lah gitu-gitu, dia ada stretching. Berendam. Nah, besok kan tandingnya siang ya? Siang. Biasanya pagi tuh persiapannya apa sih menjelang pertandingan? Sarapan. Ya iya kali sarapan, kagak sarapan pingsan itu pemain, Dre. Habis itu stretching tipis aja. Mas Eko nanya selainnya pagi-pagi selain sarapan apa? Iya, selain sarapan, pemanasan mungkin jogging apa? Itu. Iya stretching, paling stretching. Bangun dulu. Pagi-pagi bangun dulu, jangan nggak bangun. Ntar gue lagi bangun sih. Pemanasan main bulu tangkis di hotel nggak dimarahin tuh atau di mana, di luar kayak di mana? Di tempat parkir ada tempat parkirnya kan, di parking itu dia pakai karet. Latihan dulu parkir. Kiri kan tempat parkir. Gerak-gerak tangannya. Yuk. Nah, kalau Andre tadi kalau pagi-pagi kan sempat sarapan, pemanasan gitu kan, stretching. Kalau Agri sendiri, walaupun sebagai pemain tarkam gitu kan, tidur. Agri persiapan seperti apa? Tidur. Jangan buka gitu nih, lagi kayak gini nggak boleh ngomong gitu, Le. Mesti ini dong. Lu ngawur jangan orang beda-beda. Ya, boleh lah persiapannya. Ya, emang. Kalau saya emang persiapannya nggak banyak gerak, karena setiap pemain itu nggak bisa disamain nih. Yang penting kan nyamannya dia gimana dari awalnya. Kalau saya emang nyamannya kalau lagi istirahat waktunya tidur, ya saya tidur istirahat. Paling bangun sarapan langsung berangkat.
ada juga pemain yang pagi-pagi harus panas dulu nih, harus gerak dulu, baru mainnya in. Karena nggak semua pemain sama. Oke. Sama misalnya saya biasa tidur malam, kalau misalnya saya tidur cepet, malah besok mainnya saya nggak enak. Ada juga pemain yang harus tidur cepet. Kalau tidur malam dia, karena beda-beda dari tipe-tipe pemain tuh nggak bisa disamain semuanya. Oke. Kebiasaannya beda-beda. Nah, ini Agri sering banget nih bergonta-ganti pasangan, tiap daerah ganti-ganti gitu kan. Ini tipsnya apa sih cepat beradaptasi gitu dengan pemain-pemain lain gitu? Ya kalau buat ganda sih yang penting kalau misalnya saya dapat pasangan baru, saya ajak ngopi dulu, misalnya saya ajak ngobrol dulu keluar, ajak chemistry-nya biar nggak di dalam lapangan aja, harus di luar lapangan juga dijaga. Karena emang kalau main double itu harus chemistry-nya di luar lapangan tuh harus oke. Oke, siap. Berarti ngopi gitu. Besok balik dari Kendal sama Andri ngopi lah kita ngopi, beli gorengan. Sama bos kita lagi ya. Ya, sama tim jebret PBI Ina semua ya. Iya, biar kita tim jebret kan chemistry-nya biar nyatu kita. Asik. Oke. Dan ini demi untuk menjaga stamina Agri, Coach Andre bersama anak buahnya besok supaya menang terus. Kita undur diri dulu ya. Jaga kesehatan, oke? Setuju jebret tim? Supaya Indonesia itu namanya harum di Singapore Open ya, biar banyak wakil-wakil kita yang juara ya. Amin. Terima kasih Agri, selamat istirahat. Coach Andre, selamat istirahat juga. Salam buat yang lain ya, Tommy Sugiarto juga, salam semuanya. Jebret tim. Wih, udah sampai jam 9 nih, 9 WIB ya. Kita jaga kesehatan, besok kita nonton Singapore Open bareng-bareng lagi ya. Oke, saya pamit undur diri, sampai ketemu di PBI Ina minggu depan. Bye-bye. Iya.